Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Pada saat ini publik dunia tengah dihebohkan dengan kenaikan yang sangat ugal-ugalan dari tarif dagang Amerika Serikat yang memang mematok pajak tinggi terutama kepada Indonesia bahkan sebesar 32%. Ini artinya ada penambahan tarif pajak yang sangat signifikan, bahkan di atas 10%. Itu nilainya sangat-sangat fantastis dan tinggi, rekan-rekan. Kemudian kita akan melihat bagaimana historistis Indonesia menghadapi gejolak perang dagang dari wilayah-wilayah asing, termasuk di sini Amerika, dan di masa beberapa tahun yang lalu Indonesia pernah mengalami hal serupa dengan Uni Eropa. Jadi bagi Indonesia perkara seperti ini bukanlah hal yang baru, rekan-rekan. Namun mesti kita akui bahwa baru pertama kali di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kan sama-sama baru memimpin. Jadi artinya kenaikan tarif pajak ini disikapi dengan bijak oleh Indonesia. Indonesia tidak gerasak-gerusuk dalam mengambil keputusan, namun mengambil keputusan yang sangat-sangat cerdik menurut saya serta luar biasa bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Kita lihat, tarik dulu ke belakang pada saat Pak Presiden Prabowo Subianto mulai dilantik dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Presiden Prabowo Subianto pada awal kunjungan luar negerinya, Pak Presiden mengunjungi China dan Rusia. Ya, Anda tidak salah dengar. Kedua negara tersebut merupakan salah satu negara bisa dibilang pionir dari negara BRICS. Ya, kita semua tahu bahwa BRICS merupakan salah satu aliansi yang paling tidak disenangi oleh Amerika Serikat, dalam hal ini oleh Donald Trump. Di era kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia memang diisukan masuk BRICS secara keseluruhan. Namun ternyata tidak terrealisasi meskipun kita lihat bagaimana Pak Jokowi berulang kali diundang dalam KTT BRICS. Kemudian di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo langsung memberikan manuver yang sangat luar biasa kalau menurut saya, menunjukkan sikap ksatria dengan langsung memasuki dalam aliansi tersebut dan menjadi anggota resmi. Kita melihat bagaimana dari kacamata tensi geopolitik, Amerika Serikat memang memiliki sentimental tersendiri bagi negara BRICS. Namun negara BRICS ini saya kira memiliki keramahan tersendiri bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka sangat mendukung penuh bagaimana negara membernya memiliki ekosistem ekonominya tersendiri, termasuk Indonesia tengah memperjuangkan hal tersebut. Kita semua tahu bahwa hilirisasi industri di dalam negeri tetap dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Larangan ekspor tetap berlaku, tidak dicabut instruksi presidennya. Ini artinya kita lihat bagaimana Indonesia sebenarnya sedang membangun ekosistem di dalam negeri. Namun tentunya asing sangat tidak senang karena kita semua tahu bahwa bahan-bahan mentah industri dari Indonesia sangat luar biasa laku di pasar internasional, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan Uni Eropa menggugat Indonesia atas dugaan larangan ekspor biji nikel mentah di WTO. Ini artinya beberapa situasi ini disinyalir memiliki hubungannya tersendiri, termasuk kenaikan tarif pajak dari Amerika Serikat. Intinya, pada saat ini bersiaplah, kita tengah berada dalam perang dagang yang luar biasa. Tarif aneh Trump bikin heboh, tapi blunder sendiri. Mari kita ngomong belak-belakan aja ya. Kebijakan tarif yang dilontarkan Donald Trump ini bukan cuma kontroversial, tapi udah masuk kategori blunder kelas kakap. Dan anehnya, dia merasa itu solusi. Solusi dari masalah yang sebenarnya dia bikin sendiri. Kita ulang pelan-pelan biar jelas. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47, bikin keputusan sepihak menerapkan tarif dagang tinggi ke negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Alasannya, katanya Amerika rugi. Katanya Amerika terlalu banyak impor. Katanya industri Amerika Serikat lemah gara-gara produk asing. Tapi coba tanya, siapa yang selama puluhan tahun jadi raja dagang dunia? Siapa yang nyuruh negara berkembang tunduk sama sistem perdagangan global yang liberal dan terbuka? Amerika sendiri, Bung. Sekarang giliran kalah saing, malah main curang. Main tarif, main ancam. Lah ini namanya baper politik, bukan strategi ekonomi. Trump main tarif, dunia kena getahnya. Tapi Amerika juga tumbang sendiri. Trump pikir dengan naikin tarif, Amerika bakal bangkit. Yang ada indeks saham mereka rontok, Amazon nyungsep. Meta ikut ambruk,
Jeff Bezos rugi triliunan. Mark Zuckerberg kehilangan belasan miliar dolar. Gila, ini bukan efek domino lagi, ini efek longsor. Dan bukan cuma AS yang ngerasa. Indonesia pun ikut kaget. Industri tekstil kita yang udah ekspor miliaran dolar ke Amerika Serikat langsung limbung. Buruh terancam di PHK. Jadi ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi soal perut rakyat kecil. Trump bilang, "Make America great again." Tapi kenyataannya, make America panic again. Prabowo nggak diam, Indonesia lawan balik. Sekarang kita bahas bagaimana Indonesia di bawah Presiden Prabowo kasih reaksi. Dan ini penting, Indonesia nggak cengeng, nggak nunduk, tapi juga nggak asal gempur. Diplomasi jalan, negosiasi jalan, tapi perlindungan nasional juga jalan. Langkah pertama, kontak langsung ke Macron. Eropa diajak sinergi. Jangan salah, Prancis juga jadi korban tarif Trump. Uni Eropa pun marah. Mereka nggak tinggal diam. Ada potensi balasan tarif kolektif, total senilai 28 miliar dolar. Dan Indonesia nyambung, kerjasama dengan Prancis dibuka. Rantai pasok logam kritis, transisi energi, semua dibahas. Ini bukan basa-basi. Ini perhitungan jangka panjang. Ini cara cerdas lawan tekanan, bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan nambah teman, nambah kekuatan. Bukan cuma bertahan, tapi menyerang balik. Langkah berikutnya, hilirisasi. Prabowo genjot industri dalam negeri. Nikel, mineral, sumber daya alam, semua didorong buat naik kelas. Dari bahan mentah ke barang jadi. Dari ekspor murah ke ekspor bernilai tinggi. Dan jangan lupa, konsumsi dalam negeri juga dinaikkan. Artinya apa? Kalau Amerika maksa nutup pintu, kita masih punya pasar sendiri. Kita nggak mati gaya. Kita nggak ketergantungan, kita tahan banting. Dan ini yang bikin Trump panas dingin. Indonesia ngajak ASEAN bersatu. Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, bahkan Thailand ikut gerak. Ini bukan cuma regionalisasi perlawanan. Ini regionalisasi solidaritas. Trump bikin gebrakan yang kelihatan garang, tapi ternyata blunder. Dia kira dunia bakal takut? Enggak, Bung. Dunia justru bersatu. Negara-negara yang dulu jadi pasar empuk, sekarang malah siap jadi pesaing kuat. Amerika kehilangan muka. Dan jangan salah, kalau tarif ini diterusin, yang bakal kena bukan cuma kita, tapi mereka sendiri. Konsumen ASMEIS bakal bayar lebih mahal. Industri mereka makin kehilangan bahan baku, dan trust global ke Amerika makin ambruk. Mau bilang lagi, make America great again? Ya silakan. Tapi jangan bikin dunia jadi collateral damage, cuma buat nutupin kegagalan sendiri. Trump nyerang, Indonesia ngumpul di BRICS. Trump boleh lempar tarif, tapi Indonesia nggak sendirian. Dunia ini udah berubah, Bung. Udah bukan zamannya satu negara seenaknya ngatur ekonomi global. Dulu Amerika ngedikte. Sekarang BRICS muncul sebagai tandingan. Dan Indonesia lewat jalur diplomatiknya udah dapat posisi strategis buat masuk ke pusaran aliansi ini. BRICS itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Tapi sekarang udah berkembang. Dan satu hal yang pasti, mereka bukan main-main. Mereka punya populasi mayoritas dunia, punya cadangan devisa raksasa. Dan yang paling penting, mereka anti dominasi sepihak Amerika. Edi Suparno, Wakil Ketua MPR, bilang langsung, sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai anggota tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara emerging economy. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum. Intinya, kita udah nggak perlu nunggu belas kasih dari Washington. Kita udah punya panggung lain. Kita udah punya rumah baru buat dagang, ekspor, dan investasi. Dan ini penting, Indonesia bukan cuma numpang nama. Kita punya bargaining power. Kita punya nikel, punya batu bara, punya energi bersih. Kita punya semua yang dunia butuhin buat transisi energi global. AS ketergantungan, tapi sok kuasa, ini ironi global. Lucunya, Amerika sendiri malah tergantung ke kita. AS butuh jersey rajutan kita. Sepatu kita, tekstil kita. Data terakhir, 2024, AS impor tekstil dari Indonesia senilai 2,48 miliar dolar. Jadi, yang butuh siapa ke siapa? Tapi karena ego dan blunder politik, Trump malah ngegas seenaknya. Padahal dia yang akan kena batunya. Coba pikir, kalau Indonesia nyetop pasokan, ASAWES mau dapat dari mana? Dari Mars? Kita ulang, Amerika butuh kita. Tapi dia malah nyerang kita. Itu namanya bukan strategi.
Itu namanya nekat. Dan nekat ini yang bikin dunia jadi ogah percaya sama aku. Dunia capek sama Amerika, Indonesia. Bisa jadi pemain tengah, seluruh dunia udah capek sama gaya ISIS yang sok jadi polisi global. Setiap krisis, setiap kebijakan, mereka selalu main ancam. Main tarif, main veto. Padahal sekarang pola main dunia udah berubah. Dan di sini peluang Indonesia besar banget. Kita bukan negara besar, tapi kita negara penentu. Kita ada di tengah, punya hubungan dengan Barat, punya kerjasama dengan Timur, dan disegani ASEAN. Dan sekarang, lewat BRICS dan kemitraan strategis dengan Eropa, kayak Macron dan Prancis, kita bisa jadi penyeimbang dalam geopolitik dagang dunia. Prabowo paham itu. Dan dia mainkan kartu ini dengan cerdas, nggak pakai emosi, nggak pakai gertakan, tapi dengan strategi, langkah konkret, dan jaringan internasional. Trump boleh teriak-teriak soal Amerika hebat. Tapi dunia nggak lagi takut sama Amerika. Dunia udah bisa bilang, cukup, lu nggak bisa ngatur kami seenaknya. Dan Indonesia, lewat gebrakan ekonomi dan diplomasi, udah nunjukin bahwa negara berkembang pun bisa pasang badan. Bisa ngelawan, dan bisa nentuin arah main sendiri. Kita bukan penonton, kita sekarang pemain utama. Dan siapapun yang berani ngegas tanpa mikir, siap-siap dihantam balik dengan elegan tapi telak. Lu ingat nggak dulu ASEAN sering dianggap cuma tukang tepuk tangan? Iya, organisasi regional yang adem ayem. Kalau ada masalah, cuma bikin pernyataan. Tapi sekarang beda. Setelah Amerika main tarif semena-mena, Indonesia nggak diem, dan ASEAN juga nggak mau jadi penonton lagi. Prabowo bangkit, ASEAN ikut gerak. Kenapa? Karena semua ngerasain getahnya. Tarif Trump bukan cuma mukul Indonesia, tapi juga nendang ekspor Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Brunei. Semua kena imbas. Dan ketika Indonesia ambil inisiatif, negara-negara ASEAN langsung nyaut. Malaysia merapat. Filipina ikut menyuarakan perlawanan. Brunei mendukung langkah diplomasi. Vietnam ngikutin strategi konsumsi dalam negeri. Thailand, mereka bahkan udah mulai cari mitra dagang alternatif selain Amerika Serikat. Ini baru namanya bangkit. Ini bukan lagi ASEAN yang pasif. Ini ASEAN yang sadar kalau diam aja kita semua bakal dijadikan korban sistem ekonomi yang timpang dan gak adil. ASEAN pegang kunci, jangan anggap remeh kawasan ini. Amerika boleh kuat, tapi ASEAN punya daya. Kita gabungan 10 negara. Populasi 670 juta lebih. PDB kolektif 3,6 triliun dolar 2023. Dan yang paling penting, lokasi strategis plus kekayaan SDA luar biasa. Kalau ASEAN kompak dan sepakat bikin kebijakan kolektif, efeknya bisa besar banget. Bisa bikin AS mikir 2 kali sebelum main tarif sembarangan. Dan sekarang, dengan Indonesia jadi lokomotif, ASEAN punya arah, punya pemimpin, punya arah perlawanan. Kita bukan minta perang, tapi kita minta adil. Dan kalau Amerika nggak ngerti bahasa diplomasi yang halus, kita siap jawab pakai blok dagang baru. BRICS, siap, RCEP, bisa. Kerjasama intra-ASEAN, harus. Game baru, aturan baru, Amerika harus belajar hormat. Dulu Amerika bisa ngatur, sekarang nggak segampang itu. ASEAN bukan budak. ASEAN bukan pasar bebas yang siap disuruh-suruh. Kita punya bargaining power, kita punya alternatif. Dan sekarang kita punya nyali.